What's up the Chelsea? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-230. Kira-kira minggu lalu CBC sudah membahas video konten terakhir yaitu review match antara Chelsea versus Flamengo yang berakhir dengan kekalahan 3-1. Dan kalian pastinya kemarin itu menunggu-nunggu review match antara Chelsea versus AS Tunis di mana Chelsea menang 3-0 ya. Tapi hingga saat ini itu tidak ada guys. Ya betul. Jangan dicari. Tidak ada guys. Karena apa? Karena kita melawan tim dari Tunisia yang dimana itu beda level guys ya, mungkin dengan divisi championship di League 2-nya dari Inggris ya, itu beda kasta lah. Itu masih mending championship tim yang ada di League 2-nya dari Liga Inggris ya. Jadi tidak ada yang perlu dibahas ya. Mungkin nanti CBC akan memberikan satu dua review penilaian dari beberapa tim, tapi kita lebih fokus di update transfer news saja di video kali ini ya. Dan seperti biasa, sebelum lanjut pastikan teman-teman sudah mengklik tombol like dan juga yang pertama kali menonton channel CBC ini dapat langsung klik tombol subscribe. Oke, without further ado, let's get started guys. Ya, di pertandingan kemarin melawan AS Tunis akhirnya gol yang ditunggu-tunggu, gol perdana dari pemain baru kita, andalan kita ke depannya di musim depan, yaitu Liam Delap itu dapat terjadi. Ya, congratulations buat Liam Delap. Meskipun golnya itu sepertinya CBC merasa kasihan nih tim AS Tunis ini. Karena kipernya dia itu Ben Said ya. Baik golnya dari Liam Delap maupun tarik George Murni kesalahan dia ya. Karena tendangan dari Liam Delap itu semacam mengoper ke gawang guys ya. Tapi dia tidak bergerak sama sekali si Ben Said ini. Dia hanya menoleh saja gini kan. Ya, salah langkah. Jadi tapi prosesnya ya, prosesnya yang kita nilai, prosesnya di mana Liam Delap ini dengan cerdiknya dapat mengakali dan membuat skill individunya setelah menerima assist dari Enzo Fernandez, dan dia meliuk-liuk sekitar satu dua pemain sebelum dia eh, shooting dengan tendangan yang sangat pelan, tapi itu berhasil berujung dengan gol. Tapi kalau itu posisinya Nicholas Jackson, si bisi sanksi, itu akan terjadi gol ya. Jadi akhirnya kita melihat adanya proses gol yang terjadi dari build up serangan ya, yang tidak selama ini kita selalu lihat itu hanya dari counter attack. Dan kelemahan kedua dari Chelsea yaitu set piece. Dan itu dijawab dengan gol dari Tosin ya. Dengan gol header dari Tosin memanfaatkan free kick. Jadi setidak-tidaknya ada progres ya. Meskipun kita tahu lawan kita itu hanya sekelas League 2 ya. Di bawahnya Championship League 2 ataupun Championship Oxford lah. Atau di papan tengah ya. Jadi semacam itu menurut CBC, karena intensitas dari para pemain AS Tunis ini dan juga daya tahan mereka itu tidak bisa mengimbangi dari kualitas permainan tim di Premier League ya. Dan kita tahu semua AS Tunis juga kalah atas Flamengo dan bermain imbang melawan LAFC. Jadi what do you expect dari pertandingan ini, apa yang kita bisa
review dari pertandingan ini ya tidak ada ya. Jadi Maresca melakukan rotasi yang dimana itu berhasil ya, meskipun CBC sangat-sangat kaget melihat Kernan Dewsbury Hall yang berkali-kali dipercayakan sebagai right winger oleh Enzo Maresca dan didn't works very well ya. Jadi dia tetap diturunkan ya, tapi karena lawannya adalah Tunis ya, you know lah ya. Dan kemudian gol dari Tarik George memanfaatkan assist dari pemain yang kita tunggu-tunggu penampilannya ya, yaitu Andre Santos ya. Congratulations, Andre Santos mencetak assist perdana di tim Chelsea, begitu juga dengan Liam Delap mencetak gol perdananya. Dan Enzo Fernandez mencetak 2 assist dari free kick kepada Tosin dan juga gol Liam Delap. Ya, CBC agak sedikit heran saja kenapa Enzo Maresca tidak langsung menurunkan di pertengahan kedua, mengistirahatkan beberapa pemain sehingga kita dapat melihat mestinya Asel Minyo, kemudian Andre Santos lebih awal turun dan juga Sar dan Esugo ya turun lebih awal itu sebenarnya lebih baik lagi karena kita sudah leading 2 gol di halftime ya, it's better kita bisa langsung melakukan pergantian pemain kepada pemain yang belum dapatkan jatah bermain, termasuk kiper yang kita tunggu-tunggu penampilan perdananya itu Mike Penders, titisan dari Thibaut Courtois katanya. Oke, kita langsung masuk ke Club World Cup di mana setelah kita lolos dan tampaknya kita check this out, kita ini akan melawan dari Benfica. Ya, di luar prediksi, Benfica ini berhasil mengalahkan Bayern Munchen sehingga berhasil menggeser Bayern Munchen di posisi kedua dan Benfica menjadi juara grup. Sehingga Chelsea yang berada di runner up akan melawan Benfica. Sedangkan Palmeiras itu akan berhadapan dengan Botafogo ya, duo klub Brasil ini saling berhadapan satu sama lain. Dan siapapun pemenang dari Palmeiras ataupun Botafogo itu akan berhadapan dengan Chelsea di quarter final bila Chelsea ini lolos dan memenangkan pertandingan melawan Benfica. Dan setelah itu, perjalanan panjang dari Chelsea yang sudah dilalui setengahnya akan menghadapi klub besar yaitu Benfica, kemudian rematch kedua tim antara Palmeiras dan juga Chelsea yang sebelumnya Chelsea kalahkan dengan perpanjangan waktu sehingga Chelsea meraih Club World Cup pertama kalinya ya. Dan kita akan menghadapi antara pemenang kemungkinan yang dapat lolos adalah Inter Milan dan juga Man City ya. Untuk kita berjumpa di semifinal nanti bila kita mengalahkan dari Palmeiras atau Botafogo. Karena Inter Milan itu juga akan berhadapan dengan klub dari Thiago Silva, yaitu Fluminense. Kemudian Man City pun itu hanya berhadapan dengan Al Hilal ya, teman-teman. Dan di sisi sebelah kanan kita bisa lihat itu PSG akan berhadapan dengan Inter Miami-nya Lionel Messi dan juga Flamengo itu akan berhadapan dengan Bayern Munchen dan Dortmund akan berhadapan dengan Monterrey dan juga Real Madrid menghadapi laga yang cukup berat karena akan berhadapan dengan Juventus. Oke, jadi banyak yang bilang di sana itu Club World Cup ini hanya sebatas friendly match, ya. Oke, let me tell you something ya. Club World Cup itu 4 tahun sekali. Jadi klub mana atau pelatih mana yang tidak mau menjuarai Club World Cup ini? Ya, apalagi kalau kita itu bukan pelatih baru, ya, pelatih yang sudah setahun bersama klub tersebut dan juga pemain yang tidak ada terlalu banyak perombakan. Jadi semestinya sistem yang musim lalu sudah berjalan dapat diteruskan di Club World Cup kompetisi kali ini. Tapi nyatanya, ya,
kita lihat progres dari tim kesayangan kita Chelsea itu tidak beranjak dengan seperti apa yang kita harapkan secara permainan. Tapi at the end, gol dari Tarik George maupun Liam Delap membuktikan bahwa sudah ada progres dalam kita tidak hanya mengandalkan counter attack, tapi juga melalui build up serangan. Meskipun yang gol ketiga Tarik George pun itu dibangun dari counter attack ya. Tapi itu lebih ke sistem kerjasama kombinasi satu dua pemain antara Nkunku dengan Andre Santos dan juga Tarik George. Dan juga itu hanya kebetulan saja karena kipernya dari Tunis ini tidak dapat menyelamatkan gol yang melalui tendangan keras yang dilakukan oleh Tarik George sehingga block kick ataupun penangkapan bola itu tidak sempurna ya sehingga berujung dengan gol. Nah, ini yang kita harapkan terus ada progresnya yang dimana musim lalu kita lihat sangat-sangat kurang ya. Dan juga titik lemah kita itu adalah setup piece ya. Dan kita sudah berhasil melakukan setup piece pada saat kita menyerang dan itu berhasil berujung dengan gol dari Tosin, gol sundulan dari Tosin. Ya, ini yang kita harapkan ada progres ya. Jangan kita ngomong ada progres, butuh proses, butuh waktu, tapi tidak ada progres ya. Jadi ini adalah stepping up yang cukup baik dari Enzo Maresca dan juga tim untuk terus improve dalam segi performance dan juga style of play yang diterapkan. Dan CBC masih belum melihat eh, apa ya kelemahan kita yang ketiga belum dieksploitasi, di mana kita terlalu lama memegang bola kemarin karena hanya melawan Tunis di eh, sepertiga lapangan dan itu dapat berujung dengan gol saat bola itu dicuri. Ya, beberapa kali kita mengalami hal itu karena kita kesulitan melakukan transisi bola dari belakang lini pertahanan menuju ke lini depan. Yang dimana itu berujung dengan build up serangan sebenarnya ya. Tapi karena lawannya hanya Tunis, maka itu belum terlihat ya teman-teman. Nah, kenapa CBC mengatakan FIFA World Cup itu sangat penting? Di samping tadi CBC sampaikan ini hanya 4 tahun sekali dan juga semua tim dan juga pelatih tentu saja ingin memenangkan pertandingan di kompetisi kali ini. Karena apa? Karena akan ada namanya badge yang akan dikenakan selama 4 tahun di jersey dari klub yang memenangkan. Jadi kalian bisa membayangkan jersey kita itu ada badge ya pemenang klub World Cup di tahun 2025. Kan sangat keren guys. Ya, ini yang kita harapkan menjadi dan menjuarai kompetisi klub World Cup. Jadi jangan menganggap ini adalah hanya sebatas friendly match atau uji coba style of play ataupun coba pemain ya. Karena pemain kita itu bukan pemain baru semua ya. Dan ada keuntungannya lagi. Apa itu? Check this out. Dikutip dari Chelsea Express, setelah mencapai babak 16 besar di babak penyisian grup Piala Dunia antar klub, Chelsea telah memperoleh 9,5 juta hingga saat ini. Chelsea juga diharapkan menerima 30 juta US dollar dalam biaya partisipasi yang diberikan kepada klub-klub Eropa dengan matriks olahraga tertinggi ya dalam hal penayangan dan juga kekuatan komersial dengan total 40 juta US dollar. See? I tell you guys, ya, semakin jauh kita akan melangkah di klub World Cup, semakin banyak keuntungan dalam segi finansial ya untuk klub kita sehingga owners kita ini tidak hanya mengandalkan investasi dari dana pribadi mereka, tapi juga dapat memanfaatkan dari penjualan pemain dan juga sejauh mana kita akan berkompetisi di klub World Cup. Jadi take it this competition seriously, guys. Ya, especially we are on the same coach.
we are on the same player 90%, ya. Jadi hanya 10% saja yang baru, itu pun yang mengisi posisi first line up itu adalah Liam Delap. The rest is all the same player dari tahun lalu, ya. Dan kita langsung masuk ke berita selanjutnya. Nah, kali ini tuh terkait goalkeeper, di mana kiper ini CBC beberapa episode lalu sudah menginformasikan bahwa dia akan pindah. Dan ini benar-benar terjadi. Dikutip dari Fabrizio Romano, Kepa ke Arsenal, here we go. Kesepakatan dilakukan oleh kiper Spanyol tersebut untuk bergabung dengan Arsenal Football Club sebagai cadangan yang baru David Raya. Arsenal mengaktifkan release clause 5 juta pound sterling dari Chelsea dan semua dokumen sekarang telah disegel. Satu tambahan lagi untuk Arteta setelah Martin Subimendi. Ya, seperti yang CBC katakan beberapa episode yang lalu bahwa Kepa Arrizabalaga itu akan pindah ke Arsenal dan itu menjadi kenyataan, guys. Dan CBC mendengar hari-hari ini Kepa telah menyelesaikan medical test dan hopefully kita dapat terus get rid of another player yang CBC rasa performance-nya itu belum masuk ke dalam kategori sebagai pemain elit yang dapat bermain di Champions League, berkompetisi di Champions League di musim depan. Nah, ada pemain yang pergi, tentu saja ada pemain yang datang. Dan CBC juga sempat menyinggung beberapa waktu lalu, yaitu Gittens, dan ini update-nya. Dikutip dari CF Bayern, dapat dipahami bahwa Chelsea telah memutuskan bahwa mereka bersedia memenuhi harga 50 juta pound sterling untuk Gittens. Bayern tidak percaya bahwa Gittens dapat bermain di level tertinggi secara konsisten untuk menjamin biaya yang akan dikeluarkan. Ya, to be honest, CBC juga tidak begitu yakin bahwa Gittens itu segitunya dengan nilai nominal 50 juta pound sterling. Tapi melihat kondisi di left winger kita saat ini yang sangat memprihatinkan, ya, karena Mikhailo Modric yang nanti akan CBC bahas itu masih tersuspend, kemudian Madueke tidak bermain dengan masih jauh dari harapan, dan juga Pedro Neto yang kita tahu dia lebih terbiasa atau lebih cocok bermain di right winger, ya. Jadi kemungkinan Gittens ini adalah the missing piece yang bisa mengisi di posisi left winger. Tapi ada tapinya, guys. Dengan nominal tersebut, CBC tidak yakin, better kita move to another striker, karena kita tahu Liam Delap ini masih sangat muda, belum terlalu berpengalaman, dan kita tidak bisa hanya mengandalkan Liam Delap di kompetisi Liga Inggris dan juga Champions League, ya. Dan di posisi left winger seperti CBC berulang kali bilang dapat diisi oleh Nicholas Jackson sebenarnya. Bahkan Pedro Neto bisa di situ, dan juga di posisi kanan itu dapat diisi Estevao. Jadi lebih menghemat. Dan sisanya uang yang daripada dibuat beli Gittens, better kita beli Gyökeres ataupun Osimhen, ya. Ataupun kita memperkuat di eh, lini pertahanan, ya, guys. Dan terkait hal ini, CBC juga punya update yang tadi CBC bilang, Mikhailo Modric, dikutip dari Ben Jacobs, Sergei Palkin, CEO Shakhtar, mengungkapkan Mikhailo Modric telah lulus tes detektor kebohongan. Saya telah berbicara dengan Modric berkali-kali sejak masalah doping ini muncul. Dia tidak mengerti bahwa bagaimana itu bisa terjadi. Dia tidak tahu sama sekali. Jadi pengacaranya mengatur dia agar dia mengikuti tes detektor kebohongan yang dia berhasil lewati. Ini akan menjadi bagian dari bukti yang menunjukkan bahwa dia tidak sengaja melakukan kesalahan.
Ya, finally kita mendapatkan update informasi terkait Mikhailo Modric karena beberapa video dari CBC ada yang menanyakan kondisi situasi dari Mikhailo Modric. To be honest, itu tidak fair, guys. Ya, itu tidak fair karena sebenarnya dia ini telah melewati lie detector atau tes kebohongan dan dia itu telah berhasil bahwa dia tidak mengetahui apa yang dimasukkan ke dalam tubuhnya pada saat dia membela timnas Ukraina, ya. Tapi ada tapinya ini. Tapinya itu apa? Kenapa sebagai pemain profesional sekelas Mikhailo Modric itu dia tidak atau mengecek zat yang diberikan oleh eh, mungkin pelatih kebugaran di timnas Ukraina, ya. Mestinya dia melakukan discover dulu, mencari tahu zat yang akan diberikan ini apakah against the rule dan termasuk doping atau tidak. Ya, ya mungkin CBC bisa katakan Mikhailo Mudryk ini dia pada saat itu apes saja, lagi hilaf kali ya. Sebenarnya dia tidak di dalam posisi seperti ini ya. Mungkin karena dia menganggap remeh, menganggap enteng, dan percaya saja kepada staf kepelatihan kebugaran dari timnas Ukraina. Jadi dia eh, menyerahkan sepenuhnya dan itu berakibat fatal. Fatalnya di mana? Dikutip dari Ben Jacobs. Breaking news, Mikhailo Mudryk telah didakwa oleh FA atas pelanggaran anti-doping dan dia bisa saja menghadapi larangan bermain hingga 4 tahun. Pernyataan FA, kami dapat mengkonfirmasi bahwa Mikhailo Mudryk telah didakwa dengan pelanggaran aturan anti-doping yang menuduh dengan adanya penggunaan zat terlarang dalam peraturan 3 dan 4 peraturan anti-doping FA. Karena ini adalah kasus yang sedang berlangsung, kami tidak dalam posisi untuk berkomentar lebih lanjut terkait hal ini. Kerahasiaan yang tetap, kerahasiaan yang ketat itu tetap ada, termasuk melalui banding ataupun apapun yang bisa sampai ke CAS. Mudrik sebelumnya membantah dengan sengaja mengkonsumsi zat terlarang tersebut. Ya, sangat-sangat disayangkan. 4 tahun dia didakwa tidak dapat bermain, tapi bisa saja dia akan mengajukan banding ke CAS dan kita belajar dari pengalaman Paul Pogba, kalau teman-teman masih ingat juga terkena ban 4 tahun, tapi pada saat banding dia berhasil menurunkan dakwaannya menjadi 18 bulan ya, mengalami pengurangan. Jadi kalau kita bisa katakan dari Mikhailo Mudryk ini dari eh, 18 bulan misalkan ya, dia sudah melewati sekitar 6 atau 7 bulan sehingga tersisa 11 bulan lagi dia dapat bermain kembali di klub profesional. Tapi CBC sangat pesimis bahwa dia dapat kembali turun membela Chelsea. So so I think this is the time kita harus let it go Mikhailo Mudryk, guys. Karena kemungkinan dia pada saat kembali dapat bermain, dia akan masuk ke klub yang bisa jadi hanya klub-klub yang mediocre ataupun klub-klub di Ukraina ataupun Eropa Timur, ya. Oke, next kita akan membahas rumor transfer di mana ini adalah salah satu pemain favorit dari CBC yang sebenarnya CBC agak menyayangkan kenapa bisa ada rumor ini bahwa dia ini akan pergi ya. Dan berikut Fabrizio Romano memberikan klarifikasinya. Check this out. Chelsea mempertahankan posisi mereka pada Josh Achempong. Mereka tidak ada niat untuk menjual pemain ini pada musim panas kali ini. Kontrak baru telah disepakati beberapa bulan yang lalu dan dia dipandang sebagai bagian penting dari proyek tersebut meskipun ada minat dari beberapa klub. Ya, menurut CBC, Josh Achempong yang kita lihat kemarin penampilannya sangat-sangat clean, ya, bersih dia dalam melakukan tackles ataupun pertahanan
yang sangat-sangat solid, even though lawannya adalah AS Tunis, tapi dia menurut CBC adalah posisi yang sangat cocok untuk mengisi posisi right center back ya. Karena kita kemarin melihat Malo Gusto bermain sebagai inverted left back, yang dimana ya CBC tidak mau komentar ya, karena kita menang 3-0. Even though Malo Gusto itu nggak tahu CBC mau ngomong apa ya, dia bermain inverted left dan jadi starter meskipun dua pertandingan sebelumnya bermain buruk. Aduh, jadi inverted left back juga tidak berjalan dengan baik ya. Nggak tahu kacamata apa yang dipakai oleh Enzo Maresca ya sehingga terus mempercayakan Malo Gusto berpindah-pindah posisi. Tapi dia ini better than Malo Gusto ya, to be honest. Karena secara postur dia lebih tinggi dan dia juga bermain lebih defensif ya. Uh, dan dia itu tidak terlalu bermain masuk jauh ke depan ya, seperti Malo Gusto yang selalu meninggalkan posnya. Dan Jos Acempong ini orang yang disiplin tetap menjaga bagian zonanya ya. Jadi CBC cukup happy mendengar klarifikasi dari Fabrizio Romano. Ya, hopefully kita tidak melihat Jos Acempong ini pergi karena sangat sulit kita untuk mendapatkan pemain baru. Makanya kita kalau melihat ada pemain yang bagus, mending kita stick with the player ya. Jadi menurut CBC, Jos Acempong ini sangat patut dipertahankan di squad untuk melapisi Trevor Chalobah di right center back ya. Dan next kita akan membahas back yang dimana menurut CBC performersnya terus menurun hingga saat ini dan kemarin sempat di loan ke Aston Villa. Check this out, dikutip dari Morik 92. Update terakhir, Juventus menghubungi Axel Disasi perwakilannya dalam beberapa jam terakhir. Para manajer dari Bianconeri itu sangat mengapresiasi kualitas back Prancis yang akan meninggalkan Chelsea itu. Valuasi nilainya adalah sebesar 30 juta euro. Ya, please Juventus take Axel Disasi out from London. Ya. Karena kita tahu kita sudah punya banyak sekali back di Chelsea. Ya, belum lagi Ansel Minyo, belum lagi pemain baru yaitu Zar, belum lagi Badiashile, ya, kopatriotnya, belum lagi Acempong, tadi CPC bilang, belum lagi ada Reece James, belum lagi ada Colwill, belum lagi ada Cucurella, ya. Jadi terlalu banyak untuk bermain di posisi central back, guys. Jadi fair enough bahwa Axel Disasi masa baktinya di Chelsea sudah berakhir. Dan kita next akan membahas rumor transfer yang berikutnya, kali ini di lini depan, yang kalian juga tidak suka atau muak dengan orang ini. Check this out. Nicholas Jackson tidak berniat meninggalkan Chelsea dalam waktu dekat dari AM Rahman Osman. Ya, tidak akan pergi guys kemungkinannya di musim ini. Dan seperti apa yang katakan CBC, hopefully Enzo Maresca dapat melihat Nicholas Jackson ini dapat digeser menjadi left winger ya. Dan CBC berharap dia tidak dapat menjadi our striker choice again ya, first choice lagi karena Liam Delap telah membuktikan kinerjanya dan juga fisiknya untuk mengisi posisi striker ya. Kemudian kita akan bergeser kembali ke belakang yaitu posisi goalkeeper ya. Rumor transfer terupdate. Kalian pasti shock. Check this out. Dikutip dari D-Sport, Chelsea menginginkan Emiliano Martinez menjadi kiper pertama mereka dan Enzo Maresca telah meminta penandatanganannya. Willy Calabario yang merupakan bagian dari tim teknis juga telah memberikan lampu hijau. Pemain ingin tinggal di Inggris, jadi untuk saat ini itu adalah opsi untuk Chelsea. Ya, setelah kita kemarin transfer saga terkait Mike Mignon,
hopefully kali ini, kalaupun kita tidak mendapatkan kembali Petrovic, kita harus mendapatkan goalkeeper yang benar-benar oke dan berpengalaman. Dan menurut CBC, Martinez ini adalah salah satu pemain goalkeeper yang baik di Premier League dan dia sudah membuktikannya bersama Aston Villa. Dan terkait Petrovic, CBC punya update-nya yang dimana mungkin teman-teman tidak menyukainya. Check this out. Dikutip dari Bucilaba, update, negosiasi masih berlangsung antara Chelsea dan Galatasaray untuk Petrovic. Chelsea meminta uang yang sangat gila dan Galatasaray tidak akan membayar. Galatasaray kembali dengan opsi peminjaman plus kewajiban untuk membeli. Akan ada pembayaran 100% untuk gaji Petrovic. Mereka menunggu tanggapan dari Chelsea. Jika tidak ada gerakan dalam negosiasi ini dalam 2 hari ke depan, Galatasaray akan beralih ke target yang lain. Galatasaray memiliki daftar 4 kiper asing. Oke, next, check this out. 100% confirm Galatasaray sedang dalam pembicaraan dengan Chelsea untuk Georgi Petrovic. Dia adalah pilihan pertama untuk Galatasaray, tetapi kesepakatan itu sangat rumit karena apa yang diinginkan Chelsea dalam dana dan juga klausul. Negosiasi sedang berlangsung saat ini. Jika tidak berhasil, Galatasaray akan memiliki cadangan. Ya, cadangan yang tadi CBC sudah sampaikan ya teman-teman, dia mempunyai 4 list kiper lainnya yang dia akan incar dan CBC tidak paham dengan manajemen dari Chelsea ya. Daripada kita membeli kiper yang baru, ya better kita mempunyai dan memiliki kiper yang saat ini ya. Meskipun kemarin Petrovic itu sebenarnya mau bergabung dengan skuad di FIFA World Cup, tapi dia meminta dia menjadi kiper utama, garansi untuk dia menjadi kiper utama guys, yang dimana Enzo Maresca tidak dapat memberikan jaminan seperti itu. So, kalau tidak ada jalan lain, ya apa boleh buat? Apakah Mike Mignon ataupun Martinez? Karena Petrovic sepertinya juga dia meminta garansi sebagai pemain utama dan itu tidak bisa diberikan oleh pemain apapun di Chelsea. Oke, next kita akan beralih ke update news transfer yang terakhir yang dimana ini akan menjadi shock buat teman-teman semua, dimana Gittens yang tadi CBC bilang sudah dekat dan kalau Gittens tidak kita dapatkan ada 2 orang winger yang akan dapat menggeser atau mengisi posisinya. Dikutip dari Kieran Gill, jika kesepakatan Jamie Gittens tidak dapat dilakukan, Alejandro Garnacho dan Malik Fofana tetap berada dalam daftar pemain sayap Chelsea. Ya, kembali lagi guys, Garnacho. Kali ini bersama pemain Lyon yaitu Fofana. Jadi kita akan punya 3 Fofana guys. Datro Fofana, Wesley Fofana, dan juga Malik Fofana. Di mana posisinya berbeda-beda di posisi striker, back, dan juga posisi winger. Dan kalau untuk Malik Fofana ini, menurut CBC lebih besar peluangnya untuk didapatkan dengan harga yang lebih murah. Karena apa? Karena klub dia yaitu Lyon itu sudah terdegradasi ke Ligue 2 ya. Jadi Lyon ini tidak mempunyai bargaining power yang kuat untuk dia itu dapat memasang harga yang tinggi buat Fofana. Jadi keuntungan besar buat Chelsea untuk mendapat pemain yang klubnya itu terdegradasi guys. Dan kita bisa tahu semua sudah dilakukan seperti mengakuisisi Liam Delap. Nah, ini besar kemungkinannya apabila Gittens ini dipandang dan menurut CBC juga kemahalan, besar kemungkinan karena klub Lyon juga kayak Ipswich terdegradasi, itu akan mengambil Fofana menjadi posisi left winger. So we will see guys what will be happen. So stay tune with CBC karena CBC akan terus memberikan update news seputar transfer pemain dan juga terkait FIFA World Cup. Oke, I think that's all guys di episode ke-230 dari konten CBC kali ini.
Dan CBC mengucapkan selamat Tahun Baru Islam buat teman-teman yang merayakan. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care. God bless. And keep the blue flag flying high. Come on, the Charles.